Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mulanya sih kolesterol tinggi gitu ya. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di JTV tuh ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu di terapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu. Udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu. Terus tenang gitu. Jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Kembali lagi di acara Medika Natura Malang dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini. Tadi kita melihat cuplikan Ustadz. Memang Ustadz selalu menterapi ada di bagian kepala. Sebenarnya kenapa manusia memang ada di titik kepala penyakit-penyakit itu, Ustadz? Ya, begini ya Mbak Ida, bahwa ternyata berdasarkan pengalaman kita hampir 99% sumber masalah penyakit itu ada di daerah kepala. Contohnya saja misalkan begini, kalau seseorang terkena gula, diabetes, katakanlah dia sudah makan obat bagus, dietnya bagus, tapi kalau kepalanya tegang, gulanya tetap naik tuh. Demikian juga dengan kolesterol. Dietnya sudah bagus, obat minum terus, kepalanya tegang, kolesterol naik juga. Nah, demikian juga dengan kista tadi, kasus kista ya, sudah diambil kistanya, kepalanya tegang, muncul lagi. Demikian juga dengan cancer misalkan. Kita semua termasuk para pemirsa di rumah, semuanya memiliki bibit cancer di dalam tubuhnya. Nah, kalau kepalanya tegang, bibit cancer tumbuh, muncul. Terus benjolan misalkan, sebagai contoh benjolan di payudara. Kalau dia terkena di payudara kanan, itu berarti ada penyempitan di kanan kepala sini. Kalau dia terkena di kiri, biasanya itu ada penyempitan di kiri. Ya, jadi makanya mesti hati-hati dengan kepala ini. Kalau kepala ini sedikit bermasalah, pasti akan ada sesuatu di tubuh kita yang bermasalah. Sebagai contoh misalkan kasus perempuan wanita ya, ibu-ibu bleeding, pendarahan. Itu biasanya terjadi pembekuan di daerah kanan kepala belakang bagian kanan. Nah ini kalau sudah diterapi di sini biasanya enak dia. Menstruasinya juga demikian. Atau misalkan orang sakit di daerah ulu hati, sakit perutnya sakit sekali. Dokter diagnosanya ini pasti kena mah, lambung. Dihantam obat-obatan mah nggak sembuh-sembuh. Nah kenapa seperti itu? Kepala lagi yang jadi masalah yang harus diselesaikan. Atau misalkan kakinya kesemutan dan segala macam, atau orang terkena stroke, itu orang kalau terkena stroke tangannya nggak apa-apa, cuma lemas nggak mau gerak, ya kan? Kenapa terjadi? Karena terjadi masalah di daerah kepala. Mata misalkan, orang kadang-kadang tuh matanya tiba-tiba beler gitu, kalau melihat orang bisa double-double. Itu kenapa? Karena terjadi gangguan di saraf batang tengah otak kepala sini. Jadi sekali lagi semua hampir 99% semua terjadi di daerah kepala. Nah karena itu kami di terapi kolbu pertama kali yang kita selesaikan daerah kepala dulu. Kita periksa dulu kepala dulu. Nah baru menuju ke sasaran-sasaran sakitnya. Agar supaya jangan sampai terjadi seperti tadi. Minum sudah diambil muncul lagi, kista sudah diambil muncul lagi. Ini kan bukan menyelesaikan masalah gitu, tapi justru malah memperpanjang masalah. Nah ini yang kita nggak mau. Karena itu kita di terapi kolbu selalu kepala dulu kita selesaikan, baru menuju ke daerah sakit. Saya pikir demikian. Ya. Kalau misalnya ada pasien yang mungkin sudah sembuh di terapi kolbu, apakah mereka bisa harus bolak-balik lagi untuk ke terapi? Apa memang sudah sembuh, dikatakan sudah sembuh, sudah tidak usah untuk konsultasi lagi atau mungkin rawat jalan lagi gitu, Ustaz? Ya, jadi memang kalau memang sudah dinyatakan sembuh, kan biasanya pasien-pasien itu kan pada saat datang selalu sudah bawa buku. Ya sama kayak misalkan sekarang orang sudah mobil masuk bengkel dikenteng bagus, begitu keluar dari bengkel ya dijaga oleh pemiliknya.
jangan sampai nyerempet baja lagi. Kalau dia nyerempet baja ya penyok lagi itu mobil. Ya harus masuk bengkel atau dikenteng sendiri kan begitu. Nah ini kami dengan buku ini dibawa pulang sekalian oleh para pasien agar supaya kalau sampai nyerempet baja sedikit-sedikit nggak perlu masuk bengkel, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Nah itulah makanya kalau bisa ilmunya sekalian dibawa pulang, gitu, sekalian dibawa pulang, sekalian dipelajari. Nah kalau sampai suatu hari punya masalah di keluarganya atau apa kan bisa dipakai gitu ilmu ini. Nah ilmu ini lewat buku ini kalau memang dirasa mahal kan bisa difotokopi dan tidak akan saya tuntut. Udah banyak yang fotokopi. Datang ke saya, Pak ini saya sudah fotokopi, gimana nih saya dosa nih ya? Enggak, saya memang ikhlasin kok, nggak akan dituntut. Silakan diperbanyak. Baik, nanti kita akan tanya-tanya lagi didapatkannya di mana nih Ustadz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor teleponnya juga alamatnya di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya Anda bisa menghubungi di 0218502029 atau di 0218500413 atau di 021705803881. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan mulai di desa sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. Jak TV adalah TV lokal terbangga masyarakat Jakarta. Maju terus Jak TV. Jak TV, My City, My TV. Langsung dari kawasan SCBD, Jakarta. Kami hadir mulai dari jam 11 malam. Bersama ya. Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metode tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa disuntik, hanya menggunakan air putih, doa dan minyak yang akan dioleskan. Lanjut lagi nih Ustadz, yang mendapatkan buku ini di mana nih Ustadz kira-kira? Ya begini ya, bahwa buku ini awalnya ini kan tadinya gitu ya, ilmu terapi kolbu ini kan saya niatkan gitu supaya jangan sampai suatu hari nanti kalau saya meninggal dunia ilmu ini saya bawa ke alam kubur. Saya berpikir gimana caranya supaya ilmu ini juga masih eksis di muka bumi walaupun suatu hari saya sudah nggak ada. Maka saya mencoba untuk menulis buku ini. Pada waktu itu buku ini saya tulis di Surabaya. Ya,
saya coba tulis buku ini. Nah, syukur alhamdulillah atas izin Allah, buku pertama selesai. Begitu buku pertama selesai, saya jatuh sakit tuh. Ya. Jadi saya kan juga manusia, ada sakit juga. Terus kemudian buku kedua, begitu selesai buku kedua, saya juga jatuh sakit. Jadi memang dua buku ini pada waktu itu saya nulisnya ini benar-benar saya konsentrasi sekali. Jadi nggak sadar mungkinnya pada saat itu saya hamburkan energi cukup besar pada saat penulisan buku ini. Nah, karena itu setelah atas izin Allah buku ini jadi, wah, saya berpikir bahwa memang ini harus ada ilmu ini di muka bumi ini gitu loh. Jadi saya pikir ilmu ini kalau bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, karena memang ilmu ini ditemukan oleh bangsa ini sendiri gitu. Kalau kita lihat di dunia ini kan ada Qigong, ada Reiki, ada Prana, ada yoga, macam-macam, dan semua bagus ya. Cuman sebagian besar kan itu ditemukan di luar negeri. Nah, kalau ini made in Indonesia asli, dan tidak ada jiplak sama sekali. Jadi kalau pemirsa misalkan membuka buku ini, mempelajari, tidak ada sedikit pun jiplakan di sini. Ya, bahkan satu kata pun tidak ada jiplakan di sini. Ini benar-benar made in Indonesia. Nah, saya ingin yang namanya made in Indonesia ini juga mendunia. Seperti Reiki kan mendunia, Betul. yoga kan mendunia. Nah, saya ingin ini juga mendunia. Nah, agar supaya bisa mendunia, maka ini juga bisa diakses lewat website. Ya, website. Nah, di sana kami tulis dalam dua bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, gitu. Agar suatu hari ini bisa menjadi milik dunia, milik masyarakat dunia. Karena ternyata, Mbak Ida, ilmu ini pada saat diuji coba luar biasa sekali, ya kan? Ini bukan karena mentang-mentang di depan televisi saya ngomong, tapi ini berdasarkan fakta, ya, kenyataan. Itu hampir lebih dari 40.000 pasien yang merasakan manfaat dari ilmu ini, gitu loh. Jadi saya pikir ini bukan guyon-guyon ilmu ini, berarti ini ilmu ini serius. Dan saya pikir kalau memang ini ilmu ini serius, apa salahnya kalau ilmu ini bisa dijadikan jalan saya untuk bisa bermanfaat. Kenapa? Karena Allah kan berkata bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam hidupnya banyak bermanfaat orang lain. Nah, dalam rangka seperti itulah maka saya mencoba untuk supaya ilmu ini bisa dimanfaatkan bagi sebanyak-banyaknya manusia di muka bumi. Saya pikir demikian. Baik Ustadz, dan semoga dapat juga bermanfaat buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Baik Ustadz, di segmen terakhir ini silakan Ustadz untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Baiklah para pemirsa, karena waktu yang sudah sangat singkat, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum biasanya saya di dalam berdoa selalu menyatakan 3. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa yang dikabulkan. Yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satupun kata yang pantas kami ucapkan di malam hari ini, Rob, kecuali ampuni kami, Rob. Ampuni kami, Rob. Sekiranya di waktu kami tidur, Engkau hendak mencabut kami, Engkau hendak memanggil kami, berilah kami waktu, Rob. Berilah kami waktu dan kesempatan untuk membersihkan diri kami, Rob. Sekali lagi kami mohon, berilah kami waktu untuk kami dapat membersihkan diri kami agar kami pantas untuk menghadap-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, Rob. Berikanlah kepada kami waktu, dan sekali lagi ampuni kami. Amin. Baik pemirsa, sekian dulu acara Medika Natura malam hari ini bersama Ustadz Soni Sutrisna. Dan habis acara Medika Natura malam ada acara terapi kolbu bagi Anda yang ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz Soni Sutrisna. Dari setiap hari acaranya terapi kolbu dari Senin sampai Jumat dari jam 12 pagi sampai jam 1 pagi. Baik, sekian dulu acara Medika Natura malam hari ini. Saya Aida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.